Halo JD Lovers, kembali lagi di channel Anessa Saham JD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PPKM dan pengaruhnya ke IHSG. Oke, seperti kita ketahui ya, bahwa tanggal 3 sampai 20 Juli kemarin ada melakukan PPKM darurat, dan ini bukan hanya di Jawa dan Bali, tapi juga ditambah lagi di beberapa kota kayak di Sumatera ya, kayak di Padang, di Bukit Tinggi, di Riau, dan beberapa daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, kemudian setelah tanggal 3 sampai 20 ini muncul lagi wacana bahwa PPKM itu diperpanjang. Itu akan diperpanjang hingga sampai akhir Juli ini. Itu sampai tanggal 31 Juli. Nah, kalau kita lihat fenomena PPKM ini, apa sih yang bakal terjadi dengan IHSG kita? Nah, kita akan lihat IHSG kita di sini. Nah, ternyata selama PPKM ini, kita lihat dari mulai tanggal 3 Juli, di sini, sampai sekarang, IHSG itu cenderung masih naik, ya. Nah, kita lihat di sini, bahwa PPKM ternyata tidak terlalu berpengaruh negatif terhadap IHSG kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya, pada waktu diberlakukan PSBB yang tahap awal, nah itu justru ketika kita masuk dalam fase PSBB atau lockdown atau PPKM darurat namanya ya, banyak istilah digunakan oleh pemerintah kita. Jadi kalau kita bisa simpulkan ini sebenarnya satu mini lockdown, maka sebenarnya ini justru malah memberikan sentimen positif buat IHSG. Kenapa demikian? Karena kita lihat selama masa lockdown ini, selama masa PPKM darurat ini, orang justru lebih banyak beraktivitas di rumah ya. Orang lebih banyak beraktivitas di rumah. Kalau biasanya di kantor nggak bisa trading, nggak bisa mantau saham, justru kalau di rumah bisa lebih bebas waktunya, bisa lebih fleksibel. Kemudian bisa digunakan untuk trading saham lebih fokus lagi gitu. Jadi kalau kita lihat juga justru kemarin tahun lalu, ketika lagi masa pandemi, ketika lagi masa PSBB, justru terjadi peningkatan nilai transaksi, peningkatan jumlah investor juga terjadi pada tahun lalu. Nah, kalau kita lihat di tahun ini, ya mungkin saya juga nggak ada datanya untuk penambahan jumlah investor, tapi kalau kita lihat dari nilai IHSG, ya, pergerakan IHSG, maka kita lihat bahwa selama PPKM ini berlangsung, tanggal 3 sampai 27 Juli kemarin, maka ini kita lihat IHSG kita masih bergerak dalam tren naik, ya. Walaupun kita lihat secara garis besarnya selama 2 bulan terakhir ini, nah emang ini kita lihat ini masih sideways ya, masih sideways di area 5885 sampai 6140. Nah, ini merupakan area yang bakal dilewati oleh IHSG kita sepanjang dari bulan Juni kemarin sampai Agustus nanti ya. Diperkirakan akan berakhir sampai tanggal 8 Agustus. Nah, jadi kalaupun nantinya PPKM diperpanjang sampai akhir Juli atau awal Agustus, sudah diperkirakan IHSG kita masih akan bergerak dalam range itu aja. Jadi nanti ketika menyentuh 6100-an, 6120 atau di bawah itu atau mendekati 640 itu dia bakal turun lagi. Nah, turunnya sampai ke berapa? Ya mungkin yang terjauh adalah sampai ke 5885. Tapi kalau kita lihat kemarin sempat turun ke 5940. Kemudian dia balik lagi mantul gitu ya. Jadi kalau kita lihat, semoga penurunannya tidak akan lebih dari level 6000. Nah, kapan ini akan berakhir? Nah, ini akan berakhir, pola sideways ini akan berakhir ketika salah satu level support atau resistennya akan dijebol. Jadi kalau ketika dia bisa tembus level 6140, maka dia bisa lanjut ke atas. Ya. Tapi kalau ketika dia jebol 5885, maka dia bisa turun ke bawah. Nah, ini ada dua kunci arah yang akan menentukan kemana area IHSG kita berikutnya. Nah, arah ini kemungkinan besar baru akan kita ketahui setelah nanti tanggal 8 Agustus. Kenapa 8 Agustus? Nah, kalau kita lihat, salah satu fenomena yang cukup menarik adalah rencana IPO Bukalapak. Ya. IPO Bukalapak menjadi salah satu unicorn pertama yang bakal listing di bursa kita sebelum nanti bakal disusul oleh GoTo dan unicorn-unicorn lainnya.
Nah, ini bakal menjadi salah satu sentimen positif yang akan membuat IHSG kita cukup tertahan supaya kalau ketika jatuh dia tidak akan jatuh terlalu dalam gitu ya. Nah, di sini dikatakan tertulis bahwa penawaran umum mulai dari tanggal 28 sampai 30 Juli. Kemudian nanti penjataan 3 Agustus, distribusi yang 5 Agustus, dan nanti IPO-nya tanggal 6 ya. Nah, jadi sebelum Bukalapak IPO, saya rasa IHSG kita tidak akan bergerak terlalu jauh ya, tidak akan bergerak, kalaupun naik juga tidak akan terlalu signifikan, kalau turun juga tidak akan jatuh terlalu dalam. Nah, nanti setelah Bukalapak IPO tanggal 6 Agustus biasanya akan ada euforia selama 2-3 hari. Nah, setelah itu baru IHSG kita bakal menentukan arah berikutnya, apakah dia bakal lanjut naik ke atas atau dia bakal turun ke bawah menembus ke melewati area support dia. Nah, jadi saya perkirakan tadi kenapa tanggal 8 ya, setelah 8 Agustus baru kita akan lihat kemana sih IHSG akan bergerak, karena biasanya sentimen euforia IPO cuma berjalan 2-3 hari. Nah, kalau udah lebih dari 2-3 hari, kalau ternyata misalnya naik, nantinya dia Bukalapak naik sampai berhari-hari, nah itu bisa menjadi katalis untuk mendorong IHSG kita untuk naik, untuk break resisten dia. Nah, itu kira-kira pandangan saya mengenai IHSG dan IPO Bukalapak nantinya. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa saham yang mungkin cukup menarik ya buat kita tradingkan, yang bisa jadi watchlist buat kita semua untuk dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Yang pertama itu saham BRI Agro ya, kodenya AGRO. Nah, kita lihat di sini, ini udah uptrend cukup bagus ya. Ini ada higher high, higher low, trennya bagus. Kita lihat ini kemiringannya 45 derajat nih sudutnya, uptrendnya juga bagus. Nah, kita lihat di sini resisten terdekat ada di 2260 ya, di sini 2260. Nah, kalau dia bisa tembus 2260, maka dia ada peluang untuk menuju target ke 2600 sekian, 2660. Nah, ini adalah target dia berikutnya. Stop loss, kita akan stop loss pasti kalau dia jebol di bawah di sini ya, 1950 ya. Ini adalah level support dia ya. Berikutnya adalah saham Kimia Farma ya. Seperti kita tahu di zaman COVID ini, nah pasti salah satu sektor yang cukup diuntungkan adalah sektor kesehatan ya. Nah, salah satu andalan BM kita ada di saham Kimia Farma. Kita lihat saham Kimia Farma atau KF ini saat ini sebenarnya lagi konsolidasi ya. Lagi konsolidasi atau boleh dikatakan sideways di area 3.200 sampai 3.650. Nah, ini area konsolidasi dia. Kalau dia bisa break ke atas ini, maka dia ada peluang lanjut untuk menutupi gap yang ada di atasnya, yaitu di 4.400 sampai 4.500. Itu adalah area gap pertama. Walaupun nanti ada gap-gap lagi di atasnya, tapi untuk target awal terdekat kita ada di level 4.400-an. Oke. Kemudian area stop lossnya kecuali kalau dia udah jebol di 3.200 ya. Kalau dia jebol 3.200 itu menjadi area stop loss kita. Kemudian yang berikutnya adalah Bang Jago atau kodenya Arto. Di sini kita lihat dia udah break 15.000. 15.000 ini bakal menjadi base dia. Target dia berikutnya adalah menuju ke 16.500. Ya, ini 16.500. Target kedua adalah di 18.900 atau 19.000 kurang lebih. Ya. Nah, ini dua target. Ini tidak boleh jebol 15.000 ya. Kalau dia jebol 15.000, maka kalian bisa exit dulu, keluar dulu. Berikutnya adalah saham AGI, Aneka Gas Industri. Nah, salah satu penyedia tabung oksigen. Ini ada sahamnya Aneka Gas Industri ini.
Di sini target kita ada di level 2000 ya, level 2000 sampai 2070 di sini. Kemudian ini kita lihat jangan jebol sampai di bawah ini, yaitu di level 1490 ya di sini. Ini merupakan area stop loss. Nah, kalau kita lihat ini dia udah lagi mencoba untuk menembus level 1700-an. Ya. Jadi kalau dia bisa break ini, maka ini ada peluang untuk lanjut menuju ke situ 2000-an. Nah, kurang lebih itu beberapa saham yang bisa jadi pantauan rekan-rekan sekalian yang baik mau trading maupun untuk swing jangka menengah, bisa dipertimbangkan saham-saham tadi. Nah, kalau pengen dapatkan informasi yang lebih lengkap, baik itu rekomendasi, info, analisa, maupun konsultasi portofolio, kalian bisa bergabung jadi nasabah JUC Sekuritas dengan menggunakan kode AO 153. Ya, nanti kalian bisa bergabung di grup khusus, bisa dapat konsultasi, rekomendasi, maupun info-info lainnya. Kalian bisa WA ke nomor yang tertera di sini, maupun juga DM ke IG di sini, panencuan.id. Ini kita punya IG. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa dibagikan juga ke teman-teman lain. Kalau ada pertanyaan, bisa kirim komentar di bawah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan dan sukses selalu.